Gua udah bisnis selama 11 tahun dari umur 19 dan mempelajari AI selama 2 tahun terakhir yang gua praktekkan di bisnis gua, bahkan sekarang di perusahaan-perusahaan yang sudah gua dirikan seperti Reflux dan Reftailer. Masih aja sering ngerasa kewalahan ngikuti perkembangan AI. Tiap hari ada aja tool terbaru, dan makin dicari informasinya, makin sulit buat kita ngelangkah maju karena kita terlalu mau mempelajari semuanya. Tapi dari situ gue belajar sesuatu yang penting banget. Masalahnya bukan karena AI itu sulit, tapi karena kita terjebak dari kebisingannya, sibuk ngumpulin informasi tanpa eksekusi yang nyata. Dan hari ini gue mau bagiin kalian 4 langkah sederhana untuk naik level dari pemula AI menjadi pro AI. Bahkan kalau kalian nggak punya latar belakang teknis sama sekali. Langsung masuk aja ke langkah pertama. Yang langkah pertama ini krusial banget. Pilih toolkit AI kalian. Oke, gue punya cerita nih. Ada karyawan yang namanya si A. Dia pinter banget soal AI, tahu semua tools. Tapi setelah beberapa tahun, perkembangan karirnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia sibuk coba semuanya tanpa pernah ngedalami satu tools apapun. Nah, banyak banget pemula yang kayak gini. Mereka berpikir kurang banyak pilihan, padahal kenyataannya kebanyakan opsi malah bikin nggak jalan-jalan. Jadi solusinya apa? Pilih aja 1 atau 2 tools aja, lalu fokus ngedalaminnya. Daripada kalian coba-coba semua tool tapi nggak ada yang optimal. Lebih baik kalian 1 atau 2 tool, tapi kalian bener-bener mahir dan mastering satu tools itu. Ingat ya, kebanyakan pemula gagal bukan karena kelaparan informasi, tapi justru kebanyakan informasi. Nah, gimana cara milih toolkit kalian yang pas untuk bisnis kalian atau karir kalian? Langkah pertama, langsung aja audit kerjaan harian kalian di bisnis kalian. Kayak gua Reflux yang divisi di bidang digital marketing atau di Reftailer. Coba catat aktivitas yang sering makan waktu dan energi kalian. Nah, pasti ada banget ya, bisa dibantu AI di sana. Misalnya kalau kalian tiap hari ngurusin konten sosial media, respon email pelanggan, atau bahkan desain baju custom, semua itu bisa banget dibantu sama AI. Langkah kedua, pilih 2 AI tools khusus buat tugas tersebut. Misalnya untuk Reflux yang butuh copywriting digital marketing, coba tools kayak ChatGPT dan Jasper AI. Nah, di Reftailer yang butuh desain atau trend fashion, lu bisa cobain tools kayak Midjourney atau Ideogram. Langkah ketiga, langsung aja kalian komitmen 7 hari berturut-turut pakai satu tools pilihan tadi supaya tugasnya selesai. Awalnya mungkin nggak perfect, tapi AI ini kan pinter ya. Makin sering kalian pakai, makin bagus hasilnya. Dan langkah terakhir, bikin jadi kebiasaan. Langsung aja tumpuk kebiasaan baru ini dengan aktivitas rutin harian kalian. Misal, tiap pagi lu cek email, tambahin aja pakai AI buat bantu bales email tersebut. Lama-lama bakal terbiasa dan makin efisien. Ya, intinya kalian nggak perlu ngerti semua AI tools yang ada, cukup pilih 1 atau 2 aja, lalu fokus sampai bener-bener jadi ahlinya. Jadi di kesimpulan di pertama, kalian jangan terlalu bising sama yang namanya AI, informasi yang terlalu banyak. Fokus aja ke 1-2 tools, kalian pelajari 1 minggu 1 AI. Hari minggu kedua, tools AI yang kedua. Ketika kalian belajar AI tools itu kan, fokus aja praktek dan cari tahu informasinya di YouTube, itu banyak tutorialnya. Bahkan kalian juga bisa dapat tutorial langsung dari Instagram dari yang punya AI-nya sendiri. Dan selalu audit workflow kalian, apakah AI ini benar-benar bisa kalian masukin ke toolkit permainan kalian atau tidak. Kalau tidak bisa masuk ke toolkit permainan kalian, langsung aja diminggirin. Jangan di auto subscribe. Dan selalu coba AI tools yang bisa free trial. Jadi setelah kalian coba free trial dan kalian merasa sudah oke dan ini benar-benar bisa masukin ke toolkit permainan kalian, kalian bisa subscribe mulai dari yang paling murah dulu. Dicoba pelan-pelan, kalau udah oke, langsung masuk naik ke upgrade ke paket selanjutnya. Nah, dari sini lu bisa jadi lebih master daripada AI tools, daripada orang di luar sana yang semua dicoba malah nggak ada yang bisa dipakai untuk benar-benar di workflow-nya mereka. Sekarang kalian udah paham gimana caranya pilih toolkit AI yang cocok buat bisnis kalian. Langkah berikutnya ini nggak kalah penting, belajar gimana caranya prompt AI kayak seorang profesional. Nah, banyak orang berpikir cuma tanya hal sederhana ke AI kayak cuaca atau hal remeh lainnya itu udah pakai AI. Padahal AI itu bisa jadi lebih powerful daripada cuma tanya-tanya gitu doang. Nih, gua kasih contoh sederhana. Di perusahaan gua sering dapat laporan keuangan atau laporan pemasaran yang panjang banget dan nggak sempat dibaca semuanya. Jadi gua tinggal masukin aja laporan itu ke AI, lalu gua minta AI bertindak sebagai analisis bisnis dan ngerangkumin 5 pertanyaan strategis buat gua tanyain dalam meeting berikutnya.
Tiba-tiba di rapat gue jadi kelihatan paling siap dan paham banget apa yang terjadi dalam perusahaan gue sendiri. Nah, gimana caranya supaya hasil prompt AI kalian maksimal? Ini ada 4 langkah yang gue pakai setiap harinya. Langkah pertama, peran. Lu harus bilang ke AI peran apa yang harus dimainkan. Misalnya bilang ke AI bertindaklah sebagai seorang digital marketing strategis untuk perusahaan B atau A, atau sebagai seorang fashion designer untuk perusahaan ABCDE. Langkah kedua, tentuin konteks. Beri AI semua informasi penting yang dia butuhkan. Misalnya di Reflux, gue kasih data laporan pemasaran terakhir, performa iklan, atau feedback dari pelanggan. Atau di perusahaan gue yang satunya, gue kasih info tentang tren terbaru atau data permintaan pelanggan. Semakin detail konteksnya, semakin bagus juga jawabannya. Oke, langkah ketiga, perintah. Jelaskan dengan jelas ke AI apa yang ingin lu capai. Misalnya, buatkan strategi marketing digital untuk meningkatkan penjualan 30% bulan ke depan. Atau berikan 5 ide desain baju custom yang sesuai tren musim ini. Dan langkah keempat, tentuin formatnya. Jadi tentuin format output yang lu mau dari AI. Format ini bisa berupa ringkasan singkat, daftar poin, tabel, bahkan kode pemrograman kalau emang dibutuhin. Contoh, berikan dalam bentuk daftar poin singkat dan jelas atau susun dalam bentuk tabel. Nah, ada satu trik tambahan lagi. Kalau lu udah selesai prompt dan puas sama hasilnya, minta AI tuliskan prompt yang lebih efisien untuk lu gunakan selanjutnya. Ini cara terbaik supaya lu bisa belajar sekaligus meningkatkan kualitas prompt kalian di masa depan. Dan quick tips terakhir untuk kalian ngeprompt, kalian bisa tanyain setiap kalian ngeprompt, berikan saya pertanyaan sebelum kalian menjawab. Dan AI akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian tugasnya cuma menjawab sedetail mungkin. Secara nggak sadar kalian sudah memberikan prompt yang sempurna banget untuk AI bisa menjawab apa yang kalian butuhin dibandingin orang-orang yang nggak ngasih pertanyaan di akhir kepada AI-nya. Oke, di chapter selanjutnya gue bakal share bagaimana cara ciptain rutinitas belajar AI supaya lu selalu update dan tetap jadi pro di tengah perkembangan yang super cepat ini. Sekarang kalian udah tahu caranya gimana pilih toolkit AI dan juga cara prompt AI secara profesional. Sekarang saatnya kalian ciptain rutinitas belajar AI supaya kalian tetap update dan gak ketinggalan sama kompetitor. Khususnya buat kalian yang lagi bangun bisnis atau lagi bangun karir kalian atau juga bangun karya-karya kalian. Gini, AI itu berkembang pesat banget. Jadi kalau nggak ada sistem belajar yang jelas, lu bakal ketinggalan cepet banget. Dan ini ada 4 langkah sederhana buat ciptain rutinitas belajar AI yang super efektif untuk kerjaan kalian. Langkah pertama, konsumsi informasi harian. Setiap hari sisihin waktu minimal 15 menit buat update soal AI yang berhubungan sama workflow kerjaan kalian. Caranya gampang, cukup follow akun-akun media sosial atau YouTube yang fokus bahas AI, terutama yang relevan buat industri kalian. Contohnya buat digital marketing, follow akun yang rajin update tentang AI di marketing digital. Langkah kedua, mastermind mingguan. Setiap minggu luangin aja waktu minimal sejam untuk diskusi dengan orang-orang yang juga tertarik atau ahli dalam AI. Ini bisa lewat Zoom atau ketemuan langsung. Diskusi ini akan bantu kalian memahami perkembangan AI lewat perspektif orang lain dan dapat insight yang lebih luas. Bisa juga ngajakin tim internal bisnis kalian makin paham bersama-sama. Dan langkah ketiga, selalu audit tools bulanan kalian. Sebulan sekali balik lagi ke daftar kerjaan kalian. Evaluasi apakah ada pekerjaan baru yang bisa digantikan oleh AI atau mungkin ada tools yang lebih canggih dan cocok buat bisnis kalian atau karir kalian. Misalnya, apakah ada tools terbaru yang lebih efektif buat nulis copywriting atau tools desain baru buat koleksi fashion atau bisa bikin materi campaign, materi iklan. Dan langkah keempat, hadiri event atau workshop per 3 bulan. Setiap 3 bulan hadiri minimal 1 event atau workshop yang ngebahas AI di industri kalian. Ini tempat ideal buat ketemu mentor baru, partner bisnis potensial, atau sekedar update pengetahuan kalian dari sumber yang terpercaya. Plus networking di event kayak gini bisa membuka peluang baru buat bisnis kalian. Lebih berkembang, lebih cepat, dan lebih efisien lagi. Nah, kalau 4 langkah ini udah lu rutin lakuin, dijamin lu bakal jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang yang masih kebingungan di tengah arus AI yang super cepat banget ini. Nah, di chapter selanjutnya gue bakal kasih tips bagaimana kalian jadi praktisi AI yang master banget dan bisa kalian gunain AI secara optimal. Bukan cuma pelaku yang sibuk tapi nggak efektif sama sekali. Nah, di chapter 4 gue akan bahas menjadi praktisi AI. Nah, di 3 chapter sebelumnya kita udah belajar gimana caranya pilih toolkit AI, prompt AI secara profesional, dan menciptakan rutinitas belajar AI yang efektif. Sekarang waktunya lu naik level ke posisi yang paling strategis menjadi seorang praktisi yang berbasis AI. Bukan hanya sebagai pelaku yang sibuk tapi kurang efektif. Dan ini ada 4 langkah sederhana biar lu jadi praktisi yang efektif dalam dunia bisnis atau karir kalian yang mau pakai AI. Langkah pertama, stop jadi orang yang sibuk. Kalian harus belajar bedain mana yang kegiatan yang
cuma sibuk-sibukan sama kegiatan yang bener-bener berdampak besar buat bisnis atau karir kalian. Selalu evaluasi tugas-tugas harian kalian, delegasikan atau otomatisasikan sebanyak mungkin ke AI. Fokus kalian cuma di strategi, pengambilan keputusan, dan ide-ide besar. Langkah kedua, tingkatin selera kalian atau standar kalian. Nah, sebagai praktisi AI, tugas kalian adalah punya standar tinggi tentang hasil kerja kalian. Lihat dan pelajari contoh-contoh terbaik di industri kalian. Lihat brand yang berhasil dalam digital marketing dan amati brand fashion yang inovatif. Tergantung bisnis kalian dan karir kalian. Ambil pelajarannya lalu terapin ke dalam standar hasil kerja AI yang kalian akan gunakan. Nah, dengan kalian naikin standar kalian akan lebih paham cara pakai AI yang bener, nggak cuma terima mentah-mentah dari AI. Karena tetap human in the loop, peran manusia itu penting untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus pakai AI. Percuma kalian cuma pakai AI tapi kalian nggak ngerti fundamental yang kalian pakai. Contoh fundamental di sini adalah seperti misalkan nggak paham desain tapi pengen pakai AI untuk desain. Hasil apa yang dikasih AI kalian terima semua, padahal belum tentu itu bagus, belum tentu juga presisi, brand guideline-nya belum juga bener, mungkin warna tone-nya salah, font-nya salah semua, dan nggak sesuai sama tipografi kalian. Nah, pahami dulu sama basic fundamental yang kalian mau tuju. Itu untuk desain, belum untuk bisnis, fundamental untuk bisnis, fundamental untuk lain-lainnya juga. Oke, langkah ketiga, sederhanain pemikiran dan strategi. Jangan terjebak di pemikiran yang super kompleks. Tugas kalian adalah membuat strategi yang simple dan jelas supaya tim kalian bisa eksekusi dengan mudah pakai bantuan AI. AI lebih efektif jika diberi perintah yang jelas dan sederhana, bukan yang rumit dan ambigu. Langkah keempat, latih refleksi diri. Seorang praktisi AI wajib rutin mengevaluasi diri kalian sendiri. Jadikan kebiasaan untuk refleksi dan minta feedback dari tim kalian atau bahkan pelanggan kalian. Tanyain, apakah penggunaan AI kita udah optimal? Apakah bisnis kita makin efisien? Atau apa yang bisa kita tingkatkan lagi pakai AI? Kalau kalian berhasil nerapin 4 langkah ini, kalian bukan lagi jadi pelaku yang tenggelam dalam kesibukan, tapi jadi praktisi yang bisa manfaatin AI dengan optimal untuk bisnis kalian. Oke, kesimpulannya di video kali ini gue udah ngajari kalian menjadi roadmap dari beginner sampai menjadi master. Memang itu nggak gampang, itu butuh waktu, kan butuh jam terbang, minimal 1000 jam terbang untuk bisa masuk ke intermediate. Yang penting adalah kalian punya progres 1% aja setiap hari pakai AI di workflow kalian. Kalau kalian masih bingung, ulangi aja video yang satu ini, kalian dalami, kalian catat, kalian note apa yang menjadi isi makna yang udah gue saranin ke kalian. Dan kesimpulannya, untuk menjadi hebat, kalian nggak perlu terdistract sama yang banyaknya AI. Kalian tinggal fokus aja ke AI toolkit kalian. Dan yang bener-bener kalian catat di dalam buku, atau kalian bisa catat di HP kalian. Setelah AI toolkit kan sudah ada, kalian bisa pakai dan mastering AI toolkit kalian yang sudah kalian pilih. Jangan sampai AI toolkit kalian yang sudah kalian pilih dan kalian udah subscribe, tapi kalian nggak pelajari seharian. Karena itu juga habisin waktu dan habisin uang kalian. Dan pastiin juga kalian ngerti standar yang tinggi. Karena kalau kalian nggak punya standar yang tinggi, alhasil AI juga ngasih hasil yang kurang bagus. Nah, contoh-contoh yang ada di Instagram gua, di YouTube gua, semua udah gua siapin dengan tim gua supaya dapetin desain yang oke pakai AI. Karena kebanyakan orang yang gua temuin ya, yang pakai AI, mereka tidak paham fundamentalnya. Alhasil pakai AI cuman asal setor aja. Dan quick tips dari gua, yang kesimpulan terakhir, semua AI yang udah gua pakai, tetap gua pakai human in the loop. Ada peran manusia. Gua kadang masih edit lagi di Canva, atau edit lagi di Photoshop, atau edit lagi di CapCut, tergantung kebutuhan kalian. Oke, sekian dulu dari roadmap kalian menjadi beginner ke pro AI untuk bisnis atau karir kalian. Jangan lupa subscribe, karena gue masih bakal ngasih banyak insight dan strategi powerful lainnya buat bisnis kalian atau karir kalian makin berkembang di pesatnya era AI ini. This is Freddy, work smarter and grow faster. Bye.